Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Persoalan moral di zaman ini rupanya merupakan persoalan yang rumit. Orang menjadi mudah bersikap permisif dan melalaikan patokan-patokan moral. Tentu saja setiap agama, setiap etnik, setiap budaya mempunyai patokan-patokan moral yang tertulis dan tersendiri. Namun sebagai orang Kristiani, kita pun juga memiliki patokan-patokan moral yang mestinya harus kita pertahankan sungguh-sungguh di tengah dunia yang kadang-kadang sangat permisif dalam soal moral. Saya mengajak Anda untuk merenungkan hal ini karena hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan peringatan wajib Santa Cecilia Perawan dan Martir. Seorang wanita yang mempertahankan imannya, seorang wanita yang mempertahankan moralitas hidupnya sehingga rela mati sebagai martir. Maka mari kita lihat bagaimana peristiwa hidup Cecilia Perawan dan Martir ini dengan Injil hari ini, yaitu Injil Lukas bab 20 ayat 27 sampai dengan 40. Injil ini menunjukkan kepada kita bagaimana Yesus menjawab orang-orang Saduki yang mencobai dia karena orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Maka mereka membuat pertanyaan kepada Yesus dalam sebuah kisah. Ada seorang wanita yang sudah beristri 7 orang saudara secara berurutan. Karena sang suami meninggal secara berurutan pula, maka dikawinilah wanita ini dari anak yang pertama sampai yang ke-7. Karena itu memang adalah tradisi orang Yahudi bahwa kalau kakaknya meninggal, maka adiknya berkewajiban untuk meneruskannya sebagai bentuk penerusan keturunan. Maka pertanyaan orang-orang Saduki yang nggak percaya akan kebangkitan itu, pada hari kebangkitan siapakah suami yang memiliki hak atas istri ini? Apa jawab Yesus? Jawab Yesus kepada mereka yang mencobai dia. Orang-orang di dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, renungan ini saya awali dengan pertanyaan soal moral zaman ini. Menurut pengalaman umum, apakah orang zaman ini masih mempertimbangkan soal kebangkitan dalam membuat keputusan moral dan etik mereka? Atau singkat kata, apakah moral itu ada hubungannya dengan kebangkitan? Apakah kebangkitan itu juga dipakai sebagai dasar untuk membuat keputusan moral? Yang kedua, kalau masih menjadi pertimbangan keputusan moral,
Mengapa hidup modern menjadi permisif atas pelanggaran moral atau etik? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang sangat maju, serba cepat dan penuh peluang. Dunia modern memberi kita kemudahan, informasi dan kebebasan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun di balik semuanya itu ada gejala yang sangat halus tetapi berbahaya. Iman yang perlahan-lahan kehilangan daya hidupnya. Bukan karena kita tidak percaya lagi pada Tuhan, tidak. Tetapi karena kita tidak mengaitkan soal iman dengan keputusan hidup kita yang penting. Kita memisahkan antara agama, kita memisahkan antara moral dengan keputusan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup modern lemah dalam etik karena hidup tanpa horizon kekekalan. Maksudnya tidak mengkaitkan, tidak melihat ada hubungan antara hidup kekal dengan keputusan-keputusan yang diambil hari ini. Banyak orang modern memang masih berdoa. Gereja juga penuh. Masih percaya pada Tuhan Yesus? Iya. Bahkan mungkin aktif di gereja? Iya. Namun ketika tiba saat membuat keputusan moral tentang kejujuran, tentang kesetiaan, tentang tanggung jawab, tentang kasih, yang dipikirkan lagi bukan hal-hal yang sangat mendasar, tetapi kebanyakan terdorong dan terdesak oleh soal-soal praktis. Apakah ini berkenan bagi Tuhan yang akan membangkitkan kita ketika saya membuat sebuah keputusan dan dikaitkan dengan iman tadi? Tetapi mungkin orang berkata sebaliknya, apakah ini menguntungkan? Apakah ini aman? Apakah orang lain setuju? Keputusan moral dihubungkan dengan hal-hal yang praktis, tetapi tidak berhorizon atau tidak dikaitkan dengan hidup kekal dan kebangkitan badan. Saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita berdalam lagi. Mengapa dunia modern menjadi permisif? Yang pertama, kita harus mengakui dunia makin lama makin otonom. Orang mampu untuk mengendalikan dunia, bahkan membuat dunia yang baru. Karena manusia merasa otonom, maka ia ingin menentukan baik buruknya sendiri. Tidak berdasarkan baik buruk apa yang dikehendaki Allah. Yang kedua, karena hidup modern itu kehilangan arah. Arah apa? Arah akhir hidup manusia itu sendiri. Orang cenderung menentukan arah hidup manusia kini dan di sini. Yang ketiga, karena persoalan ekonomi dan sosial yang real selalu kita hadapi. Orang sering berkata, saya tidak punya waktu untuk berbicara soal moralitas. Mengapa? Karena saya harus bertahan hidup. Kadang-kadang itulah yang terjadi, karena ingin bertahan hidup kemudian moralitas dinomorduakan. Yang keempat, karena adanya media dan budaya digital yang banyak memberikan kepada kita informasi-informasi. Akhirnya sebuah keputusan moral bukan lagi ditentukan oleh hati nuraninya, tetapi oleh informasi. Padahal sebetulnya sebuah keputusan moral tidak dilakukan hanya berdasarkan info-info, tetapi kemudian harus dibawa dalam permenungannya,
dibawa dalam hatinya yang paling dalam, sehingga hatinya lah yang akan berbicara. Pantaskah ini aku lakukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hati untuk menentukan keputusan-keputusan yang benar. Maka mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang benar. Hati Santa Cecilia perawan dan martir yang membela imannya, membela hati nuraninya, walaupun memang itu harus mengorbankan hidupnya sebagai martir. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit mengalahkan dosa dan maut dan menjadikan hidup kekal bagi kami. Namun di tengah dunia yang sibuk dan bising, kami sering kehilangan arah. Kami melupakan arah hidup kami. Kami tergoda untuk mencari kenyamanan. Kami takut akan ancaman. Takut untuk menghadapi godaan-godaan yang semakin berat, mengalami tekanan ekonomi yang begitu berat, sehingga moralitas harus kami nomor duakan. Maka kami mohon ya Tuhan, sucikanlah hati kami, agar kami tidak memiliki hati yang buta, tetapi memiliki hati yang terbuka untuk karya-karya keselamatan-Mu, lewat hati kami yang Engkau sucikan, agar kami mampu membuat keputusan yang benar. Jadikan kami saksi-saksi pengharapan di dunia yang kehilangan arah, agar dengan hidup yang jujur, penuh kasih dan berani, kami mampu membuat keputusan moral yang benar. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.